Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu. Rahayu. Nah, Pak D, ini tadi saya datang ke sini jam 9, Pak D. Kebetulan di sini kok saya lihat sepi terus saya masuk ke ruangan sini. Nah, saya lihat Pak D itu kok tidur sambil duduk tuh Pak D. Jadi saya nggak berani bangunin. Saya cuman saya tunggu sambil rokokan, sambil mainan HP gitu Pak D. Nah, itu tidur sambil duduk itu ada maknanya tertentu atau itu sedang patrap atau apa tuh Pak D? Mohon diweдар Pak D nggih. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu. Rahayu. Ya, terima kasih Kang Arif. Dari tadi ya jam 9 ya nyampe sini ya. Nggih, kurang lebih jam 9. Ya. Ini malah kesempatan untuk bikin konten ya. Ya, marilah pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali, ini sudah menjelang subuh, ya dah. Begitu banyak anugerah yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol kembali untuk membahas beragam istilahnya kejadian atau sebuah kejadian itu menjadi warna-warni dalam keilmuan ya. Tentunya kenapa sahabat tidur sambil duduk? Sebetulnya tadi awalnya nggak hanya tidur. Awalnya tadi saya berzikir ya, zikir secara qalbi, secara sir, sehingga mungkin saking nyamannya sampai tertidur gitu kan. Nggih Pak D. Ada yang dinamakan kepercayaan orang Jawa itu dulu sebelum adanya agama itu orang-orang Jawa, leluhur Jawa dulu Nusantara ini dikenalkan dengan yang namanya Kapitayan. Ya, dan orang-orang Kapitayan itu salah satunya seperti ini yang saya lakukan tadi. Jadi tidur pun dibikin menjadi sebuah dimensi untuk semedi gitu Kang Arif. Jadi tidak semata-mata tidur itu hanya untuk mengikuti badan yang capek, badan yang lelah. Maka di dalam tidur kita pun akan mendapat sebuah pelajaran gitu loh Kang Arif. Agama Kapitayan itu sudah pernah dengar belum Kang Arif? Sudah pernah tapi ya cuman sekilas Pak D. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak D. Agama Kapitayan itu sebetulnya sederhana Kang Arif. Itu digambarkan sebagai suatu ajaran atau suatu keyakinan. Manakala keyakinan itu menjadi sebuah proses awal di dalam suatu puja dan puji penyembahan kepada Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu maknanya adalah sesuatu yang hampa, sesuatu yang kosong, awang uwung kalau bahasa Jawanya Kang Arif. Jadi menyembah sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat, tapi menjadi sebuah keyakinan bahwa itu ada. Gitu loh. Berarti sejak dulu sebelum adanya agama-agama yang masuk ke Jawa ini, orang-orang Jawa dahulu sudah, leluhur kita dulu sudah meyakini ada suatu hal yang maha gaib ya Pak Deng. Iya. Disebut Sang Hyang Toyo tadi. Iya. Karena Toyo itu bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan. Tidak bisa didekati dengan panca indera gitu loh. Karena itu orang Jawa itu ibaratnya mendefinisikan bahwa Sang Hyang Toyo dalam suatu kalimat tan kenoki noyo ngopo alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya gitu loh. Sesuatu yang ada tapi tidak bisa diapa-apakan. Sesuatu yang ada itu loh. Itu. Berarti tadi kan ada apa nih?
kalimatnya. Awakmu ngerti yang mana? Yang San kinoyo napa? yang tidak bisa didekati dan dilihat itu loh Pak De. Oh, Nah, yang berarti tidak kan bisa dilihat dengan panca indera ya? oh nggih, dengan jasmani ini, raga ini Pak De. Ya, Berarti untuk mendekatkannya, untuk melihatnya, untuk merasakan itu melalui apa Pak De? ya, Tuhan itu kan gak bisa dilihat, Nggih. tidak bisa didekati Nggih. dengan panca indera Nggih. karena sifatnya gaib. Nggih. Kalau sesuatu yang sifatnya gaib, ya kita harus masuk di dalam alam kegaiban. Karena orang-orang Jawa kuno dulu itu, walaupun sesembahannya yang dipuja-puji itu tidak nampak, tidak dilihat, tapi diyakini dengan sebuah energi yang dinamakan energi ilahiyah atau adidaya kodrati ya, kodrati gaib gitu loh. Sesuatu dimensi kerohanian yang sifatnya gaib untuk menembus ke sana gitu loh. Yang maknanya itu to atau to itu adalah tunggal dalam zat satu pribadi. Tulasim disebut dengan nama Sang Yang Tunggal. Dia memiliki dua sifat gitu loh. Jadi mana dari Sang Yang Tunggal itu mempunyai dua sifat. Apa itu Pak De? Dengan nama tunggal memiliki sifat kebaikan, sifat welas asih. Sifatnya itu intinya walaupun Tuhan itu tidak nampak, tapi welas asihnya bisa dirasakan. Oh, gitu. Dan juga mempunyai sifat Sang Yang Menang. Jadi Sang Yang Menang itu adalah penguasa. Orang kalau sudah mempunyai sifat Sang Yang Menang kan berarti kan sifat yang menguasai atas diri manusia itu tadi, dan semua makhluk ya, bukan manusia saja, makhluk seluruh alam semesta ini gitu loh. Benda hidup maupun benda mati termasuknya Pak De? Ya, batu-batu. Jadi ajaran Kapitaya ini dikenal dengan keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan gaib dari Sang Yang Toyo yang sifatnya pribadi yang disebut to atau to itu tersembunyi dalam segala sesuatu yang memiliki nama berkaitan dengan kata tu atau to, seperti wa, tu atau batu, togu, itu bangunan suci, tuban air terjun dan lain-lain. Seperti itu loh. Air bangunan yang terdiri dari air suci berarti mananya batin. Jadi manusia di dalam membangun kesadaran dalam berketuhanan ini tentunya akan mendapatkan sebuah air suci atau yang disebut dengan maul hayat, wong Jawa banyu tirta kumala, yang lahir dari rasa rohaninya atau rasa di dalam kolbunya gitu, yang melahirkan sebuah ketenangan dalam menuju Tuhan gitu loh. Sifat rasa tenang yang bisa menghadirkan rasa Tuhan di dalam jasmani dan rohaninya, seperti itu. Paham nggak ini? Paham Pak De. Berarti untuk melakukan semua hal tadi, merasakan welas asih Gusti Allah, Sang Yang Toyo tadi, mendekatkan diri secara batin rohani niku, itu diperlukan suatu laku-laku khusus ngoten niku Pak De. Ibaratnya kalau sekarang itu ibadah bahasa gampangnya gitu Pak De. Tentu saja semuanya dengan laku secara spiritual menurut kepercayaan sendiri-sendiri. Kalau orang Islam ya secara sholat 5 waktu, Nasrani puja-puji di gereja, atau mungkin yang lain
lain juga melakukan ritual-ritual dengan caranya masing-masing seperti itu kan. Nggih. Jadi para penganut kapitayan yang punya maksud melakukan tuju, tenung atau keperluan lain yang mendesak akan memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Nah, seperti itu loh. Itu orang-orang Jawa dulu kan seperti itu, melakukan sesuatu sesajen seperti itu loh. Itu sebetulnya kan maknanya untuk persembahan pada Sang Yang Pencipta. Cuman karena sesembahan itu tidak nampak, maka sebagai makhluk manusia yang punya akal melakukan suatu persembahan itu yang sifatnya diperuntukkan untuk goib itu tadi loh. Jadi kalau orang dulu kan sering toh melakukan puja-puji, sesajen. Itu kan sebetulnya rasa syukur manusia kepada Tuhannya. Cuman seiring waktu, seiring jalan, kemunculan para nabi-nabi, para wali-wali itu mulai membenahi ajaran-ajaran kuno menjadi sebuah keilmuan, kecerdasan di dalam pemahaman untuk ketuhanan ini gitu loh. Seperti itu. Makanya sebetulnya orang Jawa kuno dulu sudah mengerti, sudah paham tentang ketuhanan, cuman caranya saja yang berbeda gitu. Jadi intinya di sini semua keyakinan itu menuju hal yang sama, tapi mempunyai koridor masing-masing, tata cara sendiri-sendiri Pak Deng. Iya. Ya seperti itu. Karena susah kalau kita bicara tentang ketuhanan tadi, karena itu adalah rasa pribadi, sifatnya pribadi. Jadi tidak bisa memaksakan sesuatu ajaran harus sama dengan kita, kan enggak. Kan semuanya kembali ke diri pribadi. Begitu. Susah kalau kita menjelaskan bicara tentang kapitayan. Kapitayan itu adalah suatu penyembahan puja-puji kepada Sang Hyang Toyo, atau puja-puji pada sesuatu yang sifatnya awang uwung, yang suwung, menyembah sesuatu yang tidak ada, tapi faktanya ada. Gitu loh. Kita kan nggak tahu toh. Nggak tahu. Sesembahan kita wujudnya apa. Nah, karena kita tidak tahu, terkadang kita mengekspresikannya dengan berbagai hal ritual. Contohnya orang Islam dengan melakukan sholat 5 waktu, kita meyakini ada tulisan Allah alif lam ha itu. Kita yakini bahwa itu adalah Tuhan. Orang-orang Buddha, orang-orang Hindu dulu percaya dengan para dewa. Itu loh. Dewa itu juga untuk puja-puji, jembatan pada Sang Yang Maha Kuasa. Mereka sebetulnya memuji pada dewa itu karena dewa-dewa itu punya sifat Tuhan gitu loh. Yang diambil adalah sifat ketuhanannya, bukan dewanya. Dulu kan ada yang memuja Siwa, memuja Brahma, memuja Indra, memuja Wisnu. Itu ungkapan perwujudan orang-orang terdahulu kepada Tuhannya, kan gitu loh. Ya, berarti tidak menyembah dewanya Pak Ding. Bukan. Itu hanya sebagai lantaran Pak Ding. Sebagai lantaran. Kalau di dalam Islam diibaratkan ada Nabi Muhammad gitu ya Pak Ding. Orang-orang masyarakat pada maulidan, mungkin orang di luar Islam juga ngiranya kita menyembah Nabi Muhammad gitu. Padahal kan sebagai cuman lantaran kepada Tuhan gitu Pak Ding. Seperti itu. Jadi kenapa kita mengagungkan, selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad? Karena baginda Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Nah, sama halnya seperti orang-orang terdahulu, para dewa itu adalah utusan Tuhan. Kalau orang Islam menyebutnya adalah para malaikat. Sudah mulai mengerti? Nggih Pak De, paham Pak De. Matur suwun. Ngobrol santai ya. Ya lain kali kita sambung lagi. Mungkin bahasa-bahasa ini bahasa sulit, yang ini harus mempunyai tingkat kecerdasan yang sangat tinggi,
harus punya kerohanian yang sangat dalam untuk menerima sesuatu ajaran tentang Kapitayan ini, karena Kapitayan ini adalah ajaran kuno yang berpegang pada ajaran budi luhur yang mempercayai dengan daya kekuatan gaib. Jadi orang-orang yang sudah mampu belajar menemukan adi kodrati, sebuah kekuatan, dua hal yang sifatnya kekuatan lahir dan batin untuk mencapai jalan-jalan kerohanian menuju Sang Yang Toyo ini, sesuatu yang kosong ini. Itu loh. Iya Pak D, mohon paham. Ya sekian dulu ya. Oke. Ya. Itu kalau dilanjut panjang loh ini. Iya Pak D, iya dilanjut. Kapan-kapan juga bisa ngobrol-ngobrol santai lagi Pak D ya. Ya. Ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya Pak D. Ya sama-sama. Oke, kalau ada tutur kata yang kurang berkenaan dari saya, mohon maaf teman-teman jenengan. Dan Ya, untuk sama-sama. pemirsa yang menyaksikan video ini di YouTube, saya mewakili Kang Togo dan diri saya sendiri, Kang Arif, memohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan pada hati pemirsa. Ya, semoga panjenengan semua sejahtera selalu, Amin. diberi kemudahan dalam segala usahanya. Amin. Ngobrol-ngobrol santai kita ini semoga menjadi sebuah wawasan, Yeah. menjadi sebuah pengertian Amin. di dalam kita berketuhanan. Sekian dulu, terima kasih. Saya Dumadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kula tampi Pak De.